Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul lagi di agenda PKM, pengabdian kepada masyarakat. Langsung saja, kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, akan melaksanakan PKM pada hari ini dengan judul Wabah adalah rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Saya sebagai moderator untuk pemateri, ya ini ada Saudari Lili Mutaharoh, Muhammad Husni Basyari, Harum Nurul Aziza, Siti Soleha Rahma, dan Rahmatullah. Adapun pokok pembahasan, yaitu yang pertama pengertian ta'awun, yang kedua hadis dan syarah tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin, yang ketiga penjelasan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Langsung saja pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Soleha Rahmah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian ta'un. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'un, yang memiliki arti penusukan, penikaman, terus pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama. Di antaranya yang pertama yaitu ada menurut Al-Qalil, yaitu ta'un adalah wabah. Terus menurut Ibnu al-Ashir, pengarang kitab An-Nihayah, ta'un adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Terus yang ketiga ada menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Seperti hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang mukmin yang berbunyi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin ketika memang dilanda penyakit. Hadatsana Ishaq Habban, hadatsana Daud bin Abi Faqar, hadatsana Abdullah bin Barud, an Yahya bin Ya'mar, an Aisyah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ahbartuhu annaha salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ta'un wa ahbar ha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu kana adaba yab'asuhu Allah ala may yasha faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min abdi yaqa'u ta'un
fayam faya fayam fi baladi tabiran ya'lamu annahu lam yusibahu illa maka taballahu lahu illa kana lahu mislu uhri sadid. Rawahu Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Burdah dari Yahya bin Yamar dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Ia memberitahu bahwa dirinya pernah bertanya kepada baginda Rasul SAW perihal taun atau disebut wabah penyakit. Lalu Nabi Muhammad SAW memberitahunya dahulu taun adalah siksa yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa saja yang hendak dikehendakinya. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang diterpa taun kemudian menahan diri di negerinya pahala orang yang syahid. Hadis Bukhari nomor hadis 3124. Terima kasih. Jadi dari beberapa definisi yang tadi saya sampaikan, bahwasanya taun ini dari para pakar tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan hakikat taun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebutkan taun sebagai bentuk majaz metafora karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Jadi saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad bahwa taun adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka, dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai ajab yang dipercepat di dunia sebelum ajab akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan dengannya taun akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali menyebarkan wabah taun dan kesakitannya bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai dhaif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta'ah, yaitu tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Padahal kesahidan bagi orang yang meninggal akibat taun diperoleh dengan beberapa syarat, yaitu saat menjelaskan
menjelaskan hadis ini, Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain, yaitu kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka, dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Nah, ada beberapa syarat dari kesyahidan bagi orang yang meninggal, yaitu yang pertama ada sabar. Apabila orang ini bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Yang kedua ada berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun. Kemudian tidak keluar melainkan diri dari tempat itu. Yang ketiga ada menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar, dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar taun dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena taun. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini yaitu Baik ya, untuk pelajaran yang dapat dipetik pada hadis di atas yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Yang pertama, dari pengertian taun itu sendiri yang diutarakan oleh para pakar, dapat diambil kesimpulan bahwasannya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular itu belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka COVID-19 ini bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun. Kemudian yang kedua, Allah menurunkan wabah sebagai bentuk ajab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesahidannya tidak dapat bagi ia yang bersabar. Mengisolasikan diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Kemudian yang terakhir, perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari wabah dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad yang terjadi pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Mungkin itu saja pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas. Saya kembalikan kepada pemateri. terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Siti Soleh Rahma. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, yang akan dijelaskan oleh Saudari Arum Nur Azizah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang kedua yaitu penjelasan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Terdapat pada Quran Surat Ar-Rum 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyutiqahum ba'dalladzi la'allahum yarji'un. Yang artinya
telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 40. Lanjut, syarah dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dalam tafsir fi Zilalil Quran bahwa alat itu tidak terjadi secara tanpa sebab dan tiba-tiba, namun ia merupakan hasil dari pengaturan Allah dan hukum-hukumnya, yakni sebagian akibat perbuatan mereka bersama kejahatan dan kerusakan itu. Ketika mereka merasakan kepedihannya dan mengalami deritanya akibat perbuatan mereka itu, sehingga mereka pun bertekad untuk melawan kejahatan dan kembali kepada Allah serta beramal sholih dan meniti manhaj yang lurus. Ulama lainnya mengatakan yang dimaksud dengan al-bar ialah daratan seperti yang kita kenal ini, dan yang dimaksud dengan al-bahr ialah lautan. Menurut Atta Al-Khurasani, yang dimaksud dengan daratan ialah kota-kota dan kampung-kampung yang ada padanya. Dan yang dimaksud dengan lautan ialah pulau-pulaunya. Dan pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh kebanyakan ulama serta diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishaq di dalam kitab sirahnya yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Raja Ailah dan menetapkan jizyah atas Bahar yakni negerinya. Lalu Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dahhak, As-Sadi serta lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah al-bar dalam ayat ini ialah padang Sahara. Yang dimaksud dengan istilah bahar dalam ayat ini ialah kota-kota besar atau kota lainnya. Lalu menurut riwayat lain, Ibnu Abbas dan Ikrimah, al-bahar artinya negeri-negeri dan kota-kota yang terletak di pinggir sungai. Zaid Ibnu Rafi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang artinya telah tampak kerusakan, yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi, akhirnya timbullah paceklik atau timbullah kesusahan. Sedangkan yang dimaksud dengan al-bahr ialah hewan-hewan bumi. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibu Abu Hatim. Nah, Ibu Abu Hatim juga mengatakan telah menciptakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah, ibnu Yazid ibnu Mukri dari Sufyan, dari Hamid ibnu Qais al-A'raj, dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya yang tadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Yang dimaksud dengan rusaknya daratan itu terbunuhnya banyak manusia, dan dimaksud dengan rusaknya lautan itu banyaknya perahu atau kapal laut yang dirampung. Dalam lafaz zuharul fasadu fil barri wal bahri kasabat aydin nas, berkurangnya hasil tanaman-tanaman dan buah-buahan karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh penghuninya. Lalu Abul Aliyah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi. Karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan, karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang bunyinya lahadun yuqamu fil ardi ahabbu ila ahliha min ayyumutaru arba'ina subahan, yang artinya sesungguhnya suatu hukuman had yang ditegakkan di bumi lebih disukai oleh para penghuninya daripada mereka mendapat hujan selama 40 hari. Dikatakan demikian karena bila hukuman-hukuman had ditegakkan, maka semua orang atau sebagian besar dari mereka yang menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Apabila perbuatan-perbuatan maksiat ditinggalkan, maka hal itu menjadi penyebab turunnya berkah dan langit dan juga dari bumi. Oleh sebab itulah, kelak di akhir zaman, bila Nabi Isa
alaihissalam diturunkan dari langit, ia langsung menerapkan hukum syariat yang suci. Syariat Islam antara lain membunuh semua babi, semua salib ia pecahkan, dan jizyah ia hapuskan. Maka tidak diterima lagi jizyah, melainkan Islam atau perang. Dan bila di masanya Allah telah membinasakan Dajjal beserta para pengikutnya, juga Ya'juj dan Ma'juj telah dimusnahkan, maka dikatakan kepada bumi, keluarlah semua berkah kebaikanmu, sehingga sebuah delima dapat dimakan oleh sekelompok orang, dan kulitnya dapat dipakai untuk berteduh. Hasil perahan seekor sapi perah dapat mencukupi kebutuhan minum sejumlah orang. Hal itu tiada lain berkat dilaksanakannya syariat Nabi Muhammad SAW. Manakala keadilan ditegakkan, maka berkah dan kebaikannya. Karena itulah disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui salah satu hadisnya yang mengatakan, apabila seorang pendurhaka mati, maka merasa bergembiralah semua hamba, negeri, pepohonan, dan hewan-hewan dengan kematiannya itu. Lalu Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad dan Al-Husain. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Auf dari Abu Mikhdam bahwa ada seorang lelaki di masa Zaid dan Ibnu Ziyad menemukan sebuah kantung berisikan biji-bijian, yakni biji jawawut yang besarnya seperti biji buah kurma. Setiap bijinya ditertuliskan padanya kalimat berikut, inilah adalah hasil tanaman di suatu masa yang ditegakkan kepadanya prinsip keadilan. Lalu ada lafaz liyudhiqahum ba'daladzi amilu, yang dimaksud dalam lafaz ayat Al-Quran tersebut yaitu agar Allah menguji mereka dengan berkurangnya harta dan jiwa serta hasil buah-buahan sebagai suatu kehendak dari Allah buat mereka dan sekaligus sebagai balasan bagi perbuatan mereka. Selanjutnya ada lafaz la'allahum yarji'un, yang artinya agar mereka kembali ke jalan yang benar, yakni agar mereka tidak lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Al-Quran juga mengingatkan mereka pada akhir perjalanan ini bahwa mereka dapat mengalami apa yang dialami oleh orang-orang musyrik sebelum mereka. Mereka pun mengetahui akibat yang diterima oleh banyak orang dari mereka. Mereka juga melihat bekas-bekas para pendahulunya ketika berjalan di muka bumi dan melewati bekas-bekas tersebut di jalan. Maka untuk menghasilkan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan tolak ukur yang sangat jelas. Perbuatan yang dianggap baik oleh Islam adalah perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun demikian, Al-Qur'an dan Sunnah bukanlah sumber ajaran yang eksklusif atau tertutup. Kedua sumber itu justru bersifat terbuka untuk menghargai bahkan menampung pendapat akal pikiran, adat istiadat, dan sebagainya yang dibuat manusia. Jadi untuk esensial dari surat Ar-Rum ayat 41, yang pertama, manusia potensial dalam berbuat kerusakan. Kemudian yang kedua, manusia perlu sadar karena dalam musibah yang terjadi terdapat kasih sayang Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang agar manusia kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, manusia perlu memiliki kearifan dalam memanfaatkan alam. Dan yang keempat, takwa kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Yang kelima, taat kepada aturan dan hukum pemerintah. Dan yang terakhir, berperilaku baik kepada orang tua, tetangga, masyarakat, guru, dan lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Arum Nur Aziza yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya sesi diskusi. Silahkan untuk para audiens yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nurudiah. Ingin bertanya,
bagaimana cara kita menyikapi wabah yang sedang terjadi saat ini? Oke, silakan yang mau bertanya. Sok, Mbak. Baik, terima kasih Kang. Saya mau bertanya. Apakah jenazah korban wabah virus corona termasuk mati syahid? Terima kasih Kang. Sekian. Mohon maaf tadi dari siapa namanya? Aku Dera Kang. Nama saya Dera. Oke, terima kasih. Baik, kepada pemateri, apakah mau langsung dijawab atau bagaimana? Boleh izin menjawab? Izin Sok, Mbak. menjawab? Tes Soleha. Ya, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Dera ya. Pertanyaannya, apakah jenazah korban wabah termasuk syahid? Nah, di sini ada Imam An-Nawawi mengutip pandangan ulama bahwa mereka semua itu wafat dengan penderitaan dan kepedihan menahan sakit yang begitu hebat. Sehingga mendapat derajat syahadah mati atau syahid. Derajat mati syahid dapat dilalui dengan beberapa jalan. Salah satunya adalah kematian sebab wabah penyakit. Kalau hanya sebab gugur di medan perang, niscaya akan sedikit sekali umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan derajat mulia syahadah atau mati syahid. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan sabda serupa dengan hadis riwayat Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid ada 5 macam, yaitu orang yang kena taun atau wabah, orang yang mati karena sakit perut, korban tenggelam, korban yang tertiban reruntuhan, dan orang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama juga membagi 3 kriteria derajat syahadah atau syahid merujuk kepada orangnya, yaitu syahid dunia dan akhirat. Syahid akhirat tidak di dunia, dan syahid di dunia tidak di akhirat. Abu Daud meriwayatkan hadis Rasulullah yang menyebut 7 jenis syahadah atau mati syahid. Selain gugur di medan perang, itu orang yang kena taun atau wabah, korban tenggelam, orang yang mati karena sakit lambung, orang yang mati karena sakit perut atau diare salah satunya, terus korban terbakar, korban runtuhan, dan ibu hamil yang gugur dalam persalinan. Bagaimana Saudara Dera atas jawabannya? Baik, Teteh. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Dera. Langsung saja pertanyaan yang kedua, yaitu dari Saudara Lala. Bagaimana kita menyikapi wabah yang sedang terjadi saat ini?
Silakan pemateri yang ingin menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari Laylatul. Bagaimana cara kita menyikapi wabah yang saat ini terjadi ya, khususnya itu di Indonesia. Kini sekarang sedang didera satu bencana wabah bernama serangan virus corona atau COVID-19. Nah, ketimbang memandang wabah ini semata sebagai musibah, kita bisa coba memetik hikmahnya, yaitu kita sebagai umat seharusnya menyadari betapa kita selama ini telah berbuat melampaui batas atau israf. Nah, pengurasan sumber daya alam secara berlebihan, polusi, hingga pembangunan pemukiman sampai menggusur habitat satwa liar, semua itu kini berbuah menjadi wabah yang kita alami saat ini. Nah, selain itu juga, sikapi dengan sabar. Wabah sejatinya bisa menjadi rahmat, bahkan ladang ibadah bagi manusia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampar atau wabah adalah azab yang Allah timpahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tapi Allah menjadikannya rahmat untuk orang-orang mukmin. Bila mana seorang terkena wabah lalu ia diam di rumahnya dengan sabar mengharap pahala dan tahu bahwa tak ada yang mengenainya selain apa yang Allah tuliskan, ia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini sikap kita sabar menanggung wabah beserta segala akibat yang menyertainya. Justru dianggap sebagai ibadah yang bernilai pahala. Selain itu, hadis ini mengajari manusia untuk tetap diam di rumah demi mencegah persebaran infeksi. Islam pun mengajak semua orang untuk tetap tenang dan mengimani takdir Allah. Sebab jika Allah tidak menghendaki virus itu, pasti tidak akan menjangkiti orang yang bersangkutan. Ketentraman yang diberikan Islam tentu berguna untuk masyarakat suatu negara menghindari kepanikan yang justru bisa menurunkan imunitas tubuh dan memicu aksi-aksi irasional yang merugikan semua, seperti memborong atau menimbun barang. Nah, hadis yang tadi juga menjanjikan nasib baik bagi orang-orang yang bersabar menanggung pandemi, yaitu mendapatkan tiket masuk langsung ke surga, karena dianggap sebagai syuhada, alias orang yang sedang berjuang, berjihad di jalan Allah. Jadi bencana wabah saat ini kita jadikan sebagai bahan renungan untuk berbagai hal. Seperti perlunya memperbaiki relasi umat manusia dengan alam, mematuhi protokol berdiam diri di rumah dengan sabar untuk menghindari penyebar luasan virus, ikhlas menerima takdir Allah guna meningkatkan imunitas tubuh dan mendapatkan kenikmatan, pahala, dan menganggap ujian ini sebagai rahmat bagi calon mujahid, sebagaimana Allah janjikan di akhirat nanti. Terima kasih. Cukup sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Lala. Oh, mohon maaf. Ada satu yang terlewatkan, yaitu kesimpulan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyimpulkan pembahasan kita dari pertemuan minggu ini. Ta'un adalah penyakit menular yang Allah turunkan kepada suatu kaum yang dianggap sebagai kesyahidan dan juga rahmat bagi orang-orang mukmin serta azab bagi orang-orang kafir. Orang Islam yang meninggal karena terserang ta'un, kemudian sebelumnya ia telah sabar, mengikuti protokol atau anjuran pemerintah, misalnya dengan tidak keluar dan tidak pergi dari tempatnya, dan juga berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi kepadanya adalah takdir dan juga kehendak Allah, serta ridho atasnya. Maka, ia akan mendapatkan pahala syahid seperti pahala orang yang berjihad di medan perang. Faktor terbesar kerusakan lingkungan
yaitu diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Manusia-manusia yang memiliki kesadaran rendah akan hidup semena-mena dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan secara sosialnya, kita hidup dalam satu rumpun yang apabila terjadi kerusakan lingkungan pun, ya kita akan sama-sama merasakan imbasnya. Jadi, sesama manusia sudah sepatutnya kita saling mengingatkan untuk sama-sama menjaga alam dengan kesadaran jasmani dan juga rohani. Kesadaran jasmani misalnya bisa ditunjukkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga menanam pohon dan juga lain sebagainya. Sedangkan kesadaran rohani bisa dicontohkan dengan cara kita mensyukuri nikmat Allah, sering mengingat Allah, tidak melakukan dosa-dosa besar, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Karena faktor Allah menurunkan azab itu salah satunya ya dikarenakan manusia-manusianya itu telah melakukan perbuatan yang tidak Allah suka, seperti itu. Wabah adalah salah satu keesaan Allah. Maka hendaklah kita dalam menyikapinya sebagai seorang mukmin, menjadikan kita introspeksi diri atas kesalahan dan juga dosa yang telah dilakukan, serta dapat mengambil hikmah daripadanya sebagai motivasi untuk terus memperbaiki ibadah. Nah, dengan demikian, semoga kita semua dijadikan sebagai hamba yang selalu sabar, ridho atas segala takdir dan juga kehendaknya, dijadikan hamba yang bertakwa dan mendapatkan rahmat, yaitu masuk surga di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang Amin ya Rabbal Alamin. dan kepada Sekarang kondisinya gimana Mas ya setelah tadi malam? Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Indonesia Shiratal Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di on cam ya buat ini. Salangnya buat semua, makasih.